Udah ya. Terus apa? Berhenti. Ini sudah 10:30. Sebenarnya saya ingin sedikit lagi soal zakat nih, soal zakat. Ini soal harta ini kadang-kadang memang harta itu menyenangkan ya, tapi kadang-kadang bisa membahayakan. Ada yang mengatakan zakat itu tidak punya aku. Orang saya dagang sendiri, modal sendiri. Masa kalau udah giliran sudah dapat untung banyak jadi orang kaya, maliyah datang minta. Enak banget sih jadi jamaah itu katanya. Minta duit terus, ya Allah. Nih sekarang, ini harta kita nih. Harta orang kaya nih. Ini dapat kerja, payah, susah, siang, malam, terkumpul harta yang banyak. Allah minta 2,5% saja kalau itu harta. 25% kan banyak. Kalau misalnya 1 miliar berapa? Itu kan saya yang capek, saya yang payah. Ya benar, sampean dagang. Yang menjadikan kamu pinter dagang itu siapa? Siapa? Tenaganya siapa yang ngasih? Oksigennya siapa yang ngasih? Allah semua. Kamu yang datang dagang itu, yang datang beli sama kamu siapa yang menggerakkan? Nah ini Allah semua. Kalau gitu mestinya ini yang punya Allah. Sampean ini yang 2,5%. Tapi Allah hanya minta 2,5%. Kalau 2,5% ini distribusikan untuk 8 asnaf. Ini punya Allah, bukan punya kita. Jadi kalau sampai jadi orang kaya kok ada harta yang mesti dizakati, buru-buru dikeluarkan. Karena ini bukan punya kita. Kalau kita ambil dan kita makan, kita kasih makan anak-anak kita, sama dengan makan bara api neraka. Ini jangan diutik-utik ini, jangan berani. Hati-hati, makan dihitung hartanya. Udah zakat belum? Belajari ilmunya, kapan mengeluarkan zakat, bagaimana ngitungnya. Ini bukan punya kita, ini punya Allah. Allah kasihkan 8 asnaf ini. Dan zakat ini hanya ini yang punya, jangan diotak-atik untuk yang lain. Kadang-kadang untuk masjid, untuk Pak Camat, untuk apa urusannya sama zakat. 8 asnaf, ini yang jadi amil, perhatikan. Dah, ini zakat ya. Ada zakat tijarah, ada zakat profesi, ada zakat muzaroah, ada zakat macam-macam. Itu dipelajari. Saya sudah nyusun sebenarnya buku, saya kasihkan Malia untuk buku petunjuk praktis zakat. Minta ke pusat sana ke Malia. Nah ini harta kita ini yang 87,5%. Ini punya kita ini. Lalu apa? Infak. Infak ini adalah sama wajibnya dengan zakat. Cuma kalau zakat ditentukan waktu, nisab dan nisabnya, haul dan nisabnya, ketentuan waktu dan jumlahnya, tetap dan kemudian dialokasikannya. Kalau infak ini adalah untuk perjuangan. Fi sabilillah, infak fi sabilillah. Dan tidak ditentukan persentasinya. Artinya di sini dituntut satu pengorbanan. Sama dengan seorang suami wajib menafkahi keluarganya. Betul? Wajib nggak? Wajib. Apakah harus punya uang atau nggak punya uang tetap wajib? Wajib. Kalau nggak punya uang, nyari. Wajib terus. Ini saya suami berkeluarga, punya anak, punya apa? Semua keperluan keluarga ini, sekolah, bayar listrik, bayar ini, bayar itu, siapa yang mengeluarkan hartanya, infaknya? Suami, betul? Kalau nggak punya, nyari. Nyarinya dapat pahala. Jadi bukan, oh saya nggak punya duit, mak biar aja nggak usah makan. Kenapa? Saya nggak punya uang kok, nggak wajib menafkahi istri. Gondolmu atos kui. Kamu harus cari. Nah sekarang infak ini, kita jamaah umat ini, umat Islam,
suatu keluarga besar membiayai, menafkahi Islam untuk tegaknya agama. Jadi ini wajib hukumnya. Masing-masing kita harus ada pikiran hidup Islam itu bagaimana, urunan semua, saya sekian, saya sekian, sekian. Jadi ini infak fisabilillah. Jadi hukumnya ini wajib. Yang keliru adalah mengatakan, saya kan udah zakat, masa ditambah lagi infak sih? Infak itu sunnah, ngawur itu. Wajib itu, tapi ketentuannya berbeda. Sedangkan infak fisabilillah untuk menghidupkan agama Allah wajib seperti wajibnya seorang laki-laki, seorang suami untuk menafkahi keluarga. Ada lagi yang keliru lagi. Perasaan saya kemarin udah infak, kok sekarang ditarik lagi infak sih? Ono enggak bapaknya ngomong gini, Pak, istrinya bilang, uang belanja Pak, berasnya habis, kasih. Nanti sebentar lagi, Pak, listriknya belum bayar. Lo kemarin udah dikasih uang untuk beli beras Pak, sekarang listrik, keluarin lagi. Pak, ini uang sekolah Pak, anak-anak sekolah, bayar sekolah, keluarin nggak? Belum ini itu macam-macam. Jadi sebulan bisa mengeluarkan berkali-kali itu untuk hidupnya keluarga. Islam juga begitu. Islam itu agama kita apa agama tetangga? Yang harus ngurusi siapa? Kita apa orang lain? Keperluannya apa? Banyak. Ada bencana, ada dakwah, ada taklim, ada fuqara, ada orang masuk rumah sakit. Jadi keperluannya itulah sebanyak waktunya kita keluarkan infak ini. Paham? Jadi bukan udah saya kemarin udah berani sumpah demi Allah saya sudah. Ya Allah segitunya. Jadi setiap saat sesuai dengan keperluan. Ya, sesuai dengan keperluan. Berapa persentasinya? Nah, kalau ini tidak ditentukan. Bisa 1%, bisa 100%. Milih yang mana? Ditentukan oleh imannya. Umar pernah infak fisabilillah 50%, ambil separuh kekayaan saya untuk infak fisabilillah. Utsman bin Affan itu perdagangan, kafilah perdagangan sekian kilo panjangnya yang berisi barang dagangan, ada emas, semuanya diinfakkan fisabilillah. Dan yang 100% adalah Abu Bakar. Semua hartanya habis. Sampai Rasul menegur, gimana kamu semuanya, keluargamu gimana? Insya Allah Allah menjadi jaminannya. Ini belum pernah bisa tertandingi ini. Maka beliau namanya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sampean mau banyak atau mau sedikit tergantung pelitnya ya. Kalau pelit ya milih yang 1%. Biasanya ibu-ibu nih yang pelit nih. Pak, udah kakek mau infak, ingat ya di sana. Sini enggak insya Allah. Nah ini infak, jadi kewajiban kita bersama. Kenapa Malia nagih terus? Lo syukur loh kita ini ada yang telaten nagih itu. Kalau enggak kan uang itu habis aja ke belakang. Coba kalau punya uang, memang kalau sampean punya uang disimpan aja gini aja. Kemana itu uang? Belanjakan. Ya, tuh beli ini, beli ini, beli ini. Habis cari lagi, dapat lagi, belanjakan lagi. Nah ini ada yang membantu kita. Sebagian dari harta itu kita jadikan saluran yang akan membawa ke surga. Jadi bersyukur pada Amir Malia yang telaten. Mana Amir Malia di sini? Ada Malia nggak? Mana? Hah? Malianya mana ini? Yang Malia? Suka ke rumah nggak? Suka nagih nggak? Malu kan kadang-kadang kan? Nggak benar itu, jangan malu. Ini saya ini kewajiban menolong Anda, ya, insyaallah. Nah ini saja soal infak, nanti boleh ditanyakan, dikembangkan lagi. Silakan kita lanjutkan nanti pada tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.